Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh Iqbal saat mendaki Gunung Merbabu yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata, namun nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh yang sebenarnya. Sebut saja nama saya Iqbal. Saya lupa tepatnya kapan. Yang jelas pengalaman ini terjadi awal tahun 2000-an. Saat itu malam minggu di bulan Juli. Saat yang tepat untuk gunung. Cuaca yang bagus, langit yang sangat cerah. Saat dimana bumi menghadap pusat galaksi sehingga bintang terlihat sangat banyak. Tim kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Mas Vicky, Mbak Cynthia, dan Mbak Ani. Leader dipegang oleh Mas Vicky, karena dia yang paling berpengalaman naik gunung. Hampir semua gunung di Jawa sudah didaki olehnya. Waktu itu kami naik melalui desa Tekelan. Sesampainya di base camp, kami mulai pendaftaran, kemudian trekking sekitar jam 8 malam. Karena menurut perhitungan, jika kami mulai slow trekking pada jam tersebut, kami masih bisa kebagian melihat sunrise di puncak Syarif. Awal pendakian berjalan dengan lancar. Cuaca pun sangat mendukung. Ketika pos bayangan sudah di depan mata, tiba-tiba Mbak Ani menempel kepada Mbak Sinta, mencengkram tangannya erat sambil menunduk gemetar. Kami bertanya, "Ada apa?" Dia tidak menjawab, hanya meminta jalannya dipercepat. Kami segera bergegas, mengambil jalur ke kiri ke arah Pereng Putih. Beberapa langkah setelah masuk jalur tersebut, Mbak Ani mulai cerita bahwa dia melihat 2 sosok tinggi besar berdiri di masing-masing tiang gapura. Padahal di situ tidak ada gapura. 2 sosok tersebut memakai pakaian prajurit kuno dengan tombak panjang di tangan, menatap tajam ke depan. Selesai bercerita, tiba-tiba Mbak Ani mengeluh sesak nafas. Sehingga leader memutuskan untuk break sejenak di atas Kali Asat. Tidak jauh dari situ, kebetulan ada tempat yang datar, tidak begitu luas, tapi lumayan strategis untuk mendirikan tenda. Kami segera menggelar tenda, memberikan pertolongan pertama, karena dirasa Mbak Ani tidak kunjung sembuh, justru cenderung memburuk. Leader memutuskan untuk bermalam di sini. Yang mengherankan, entah kenapa sedari tadi kami tidak bertemu siapapun. Padahal di base camp cukup ramai pendaki. Benar-benar sangat sunyi. Malam itu, saya dan Mas Vicky berjaga di depan api unggun. Sedangkan 2 rekan kami yang wanita berada di dalam tenda. Keduanya tertidur pulas sesaat setelah makan. Tepat jam 2 dini hari, tiba-tiba Mbak Ani berteriak. Berlari panik keluar tenda menuju Kali Asat. Melompati batu-batu kali tersebut, kemudian hilang di telan gelap. Kami bergegas menyusul dan mencari Mbak Ani. Saya mencari bersama Mbak Cynthia, sedang Mas Vicky mencari Mbak Ani sendirian. Kami menyebar hingga kira-kira 1 jam, kemudian hasilnya nihil. Mbak Ani tidak ditemukan. Kami balik ke tenda ketika Mas Vicky meminta saya turun untuk mencari bantuan. Tiba-tiba Mbak Ani muncul dari kegelapan. Mukanya datar, seperti tidak terjadi apa-apa. Dia minta kopi panas.
Kami pun bengong dan bingung. Tempat ini ternyata indah, ujar Mbak Ani. Satu persatu dari kami mencecarnya dengan berbagai pertanyaan, namun Mbak Ani hanya tersenyum. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik aja, jawabnya sambil tersenyum. Sisa waktu berikutnya kami habiskan di luar tenda, nyaris tanpa kata, tanpa manusia lain, dan benar-benar sunyi. Jam 4 pagi, saya dan para wanita masuk lagi ke tenda masing-masing dan berencana segera turun setelah hari sudah mulai terang. Belum juga 1 jam, Mbak Ani berteriak lagi seperti orang marah, namun tidak berlari seperti tadi. Kami semua kaget. Mbak Sinta lari keluar tenda karena ketakutan. Mata Mbak Ani melotot, katanya panik. Saat kami bertiga di luar tenda, Mbak Ani dengan suara berat berteriak marah. Kenapa kaputaran kalian injak-injak? Pergi kalian semua. Hanya wanita ini yang harus tetap di sini, atau kalian semua mati. Kami cuma saling pandang kebingungan mengetahui Mbak Ani kesurupan lagi. Tiba-tiba Mbak Ani keluar dari tenda. Dia melotot dan menunjuk-nunjuk muka kami satu persatu tanpa bicara. Maaf, kami minta maaf, sahut Mas Vicky. Saya gemetar, tidak tahu kenapa aura dan suasana saat itu benar-benar membuat saya ketakutan. Belum hilang kepanikan ini, tiba-tiba Mbak Sinta jatuh pingsan, disusul Mbak Ani. Mas Vicky dan saya berbagi tugas untuk melakukan standar prosedur pertolongan pertama. Mbak Cynthia duluan yang siuman, lalu mengeluh kakinya kram. Mbak Ani belum juga bangun. Saya bergegas turun mencari bantuan, ngebut tanpa jeda, tanpa memikirkan lelah perjalanan turun. Di rimbunan akasia, tepat di atas ladang penduduk, saya bertemu seseorang pencari kayu paruh baya. Saya diberi minum. Mukamu pucat, minum dulu monggo. Kemudian saya ceritakan semua kejadian di atas. Bapak tersebut meminta saya menunggu. Dia menuju kampung. Tak lama kemudian naik dengan beberapa pria. Kami menuju tempat camp. Sesampainya di sana, Mbak Ani masih belum sadar. Semua sibuk. Ada yang membaca doa, membakar dupa di tempat tertentu, menyodorkan bekal, membantu clear up dan packing. Setelah Mbak Ani sadar dan stabil, kami semua turun. Sesampainya di base camp, ada bapak-bapak, sebut saja namanya Pak Hadi. Dia tersenyum menyambut kami. Syukurlah kalian masih diparingi waras, katanya. Mbak-mbak yang ini diinginkan Tuan Putri, kata Pak Hadi sambil menunjuk Mbak Ani. Jadi bapak pencari kayu tadi turun untuk koordinasi sama Pak Hadi berkaitan apa-apa yang harus dilakukan. Pak Hadi mengutus salah satu orang pintar beserta beberapa warga di dusun. Sedangkan beliau di rumahnya melakukan komunikasi dengan Eyang Merbabu, yang katanya adalah seorang wanita, untuk melakukan negosiasi berkaitan dengan kami berempat. Setelah semuanya tenang, Mbak Ani mulai menceritakan semua hal yang berkaitan dengan misteri semalam. Sesaat setelah tertidur, tiba-tiba dia terbangun, merasa sedang berada di tempat di mana dia sekarang berada. Dia sadar itu,
tapi pemandangannya sangat lain. Waktu itu siang hari, sangat terang. Tempat yang dia tiduri adalah salah satu dari rumput sekitar kami, tetapi banyak bangunan, kolam-kolam, bunga-bunga, jalanan serta tangga-tangga batu dan orang-orang berlalu lalang. Tidak lama ada seorang wanita menghampiri Mbak Ani seperti sedang marah. Ia memakai pakaian perang kerajaan. Sepertinya pengawal wanita. Ada sarung pedang di pinggangnya. "Keluar dari situ!" bentaknya. Mbak Ani menurut. Kemudian dia dibawa ke sebuah bangunan. Ditanya macam-macam. Sesaat kemudian datang 3 wanita yang tengah sangat cantik, berpakaian ala putri keraton. Mungkin 2 sisanya adalah para dayang. "Jangan lukai dia, ajak dia ke sendang. Setelah itu beri baju yang pantas. Sekarang dia adalah bagian dari kita," katanya tersenyum. Sontak Mbak Ani panik karena dia masih sadar sepenuhnya. Dia berdiri, berlari sekencang mungkin menuju tempat dia ditemukan. Berlari terus dan terus berlari menyusuri tepian sungai. Sampai di suatu tempat dia menemukan gubuk dan bersembunyi di dalamnya. Ada seorang kakek-kakek di situ. Entah mengapa Mbak Ani merasa tenang dan nyaman ketika melihatnya. Kakek tersebut berkata, "Sekarang kamu aman dan kalian semua akan selamat. Percayalah, kembalilah kepada teman-temanmu dan berjalan turun esok hari. Mari kakek antar, pejamkan matamu." Mbak Ani menurut. Ketika membuka mata, dia sudah berada di bawah camp kami. Setelah itu saat dimana dia pulang ke camp, setelah kami tidur yang kedua kali, Mbak Ani merasa terbangun di taman yang tadi lagi, dengan suasana dan tempat yang sama. Di situ sudah berdiri seorang prajurit pria. Sesaat kemudian, Mbak Ani pingsan. Mungkin saat itu pria tersebutlah yang berkomunikasi dengan kami via Mbak Ani. Mungkin setelah siuman lagi, Mbak Ani masih di tempat yang sama. Namun, ada beberapa orang yang berpakaian normalnya pakaian zaman modern, sedang berbicara serius dengan putri yang dilihatnya tadi. Tak lama, dia pingsan lagi dan terbangun di dalam tenda. Sudah ramai orang di situ, yaitu warga desa Tekelan yang sedang membantu kami. Itulah apa yang Mbak Ani lihat dan alami dalam kisah mistis Iqbal saat mendaki Gunung Merbabu.